Dulu ketika di sekolah, gue pernah mengenal dengan istilah hukum ekonomi dasar. Hal yang gue pahami dan yang gue mengerti adalah suatu keterkaitan antara ketersediaan barang di pasar dengan permintaan pasar. Artinya, ketika kita mencari sesuatu di pasar dan itu ada di pasar, sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dianggap sebagai titik temu. Tak ubahnya seperti hukum dasar atas percintaan, di mana adanya keterkaitan antara orang yang memiliki cinta dan yang mencari cinta, orang yang punya kasih sayang dengan yang membutuhkan kasih sayang. Titik temunya adalah komitmen, atau istilah kekiniannya ya jadian. So, menurut gua ekonomi dan cinta adalah hal yang serupa. Untuk masyarakat di zaman sekarang ini sepertinya sulit dihindari bahwa ekonomi dan cinta itu bagai koin yang memiliki dua sisi, berbeda muka akan tetapi sulit untuk dipisah. Ekonomi tanpa adanya cinta bisa jadi hampa, dan cinta tanpa adanya ekonomi bisa jadi masalah. Buat gua, keterkaitan antara keduanya sangat sulit untuk dipisahkan. Cinta memang tidak membutuhkan uang untuk mencintai, dan dicintai itu memang bebas biaya. Akan tetapi, untuk mempertahankan cinta perlu adanya uang. Setidaknya ada perputaran ekonomi agar hubungan bisa tetap berjalan. Gue sepakat kalau bahagia itu tidak harus selalu dengan harta, tapi buat gue harta itu bisa menentukan seberapa bahagianya diri kita. Ada yang sudah merasa bahagia hanya dengan makan seadanya. Ada juga yang baru bisa merasakan bahagia jika ia bisa makan apa saja yang ia inginkan. Ada yang sudah merasa bahagia meskipun hanya tinggal di dalam gubuk dengan atap yang setiap hujan mengalami kebocoran. Tetapi ada juga yang baru bisa merasakan kebahagiaan jika tinggal di bangunan megah laksana istana sang raja. Sekalipun pasangan lu bersedia makan seadanya, bersedia tinggal di gubuk yang masih ada kebocoran atap, setidaknya untuk mewujudkan itu semua, lu harus beli, lu harus belanja bahan-bahan bakunya. Artinya harus ada uang untuk membelinya, dan untuk menghasilkan uang harus ada putaran roda ekonomi, entah dengan bekerja atau berdagang demi menghasilkan uang. Ini bukan berbicara tentang materialisme ataupun materialistis atau istilah yang sejenis, tetapi ekonomi itu bisa menjadi indikator, bisa menjadi tolak ukur seberapa bahagia sih diri lu. Berapa banyak di antara kita, di sekitar kita, yang kandas hubungan cintanya atau bahkan kandas rumah tangganya karena masalah ekonomi. Menurut gua itu karena kita kurang berhati-hati dan kurang teliti. Coba deh diingat-ingat, dulu pada saat awal PDKT biasanya suka ada statement template seperti, aku mencari pasangan yang bisa bikin nyaman, gak memandang harta. Aku menerima pasanganku apa adanya. Tolong diperhatikan. Aku menerima pasanganku apa adanya.
tolong digarisbawahi, menerima, bukan mempertahankan. Karena umumnya di awal mampu menerima dengan kondisi yang apa adanya, tetapi pada akhirnya sulit untuk mempertahankan karena tidak ada apa-apanya. Dalam prinsip ekonomi, kita mengenal istilah sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, yang artinya sedikit demi sedikit kita mengumpulkan harta yang kita punya agar di masa mendatang kita dapat mewujudkan impian kita. Seperti halnya dalam percintaan, sedikit demi sedikit kita memupuk perasaan kita agar menjadi satu harapan di masa mendatang, yaitu kebersamaan dengan orang yang kita cintai. Dari dua hal tersebut, ada satu garis besar yang menarik. Ketika kita sedikit demi sedikit mengumpulkan harta yang kita punya, atau sedikit demi sedikit mengumpulkan perasaan yang kita punya, ketika di masa mendatang itu tidak menjadi satu harapan sesuai yang kita inginkan, maka di lingkungan kita, di kehidupan kita, itu dikenal dengan investasi bodong. Apakah mencintaimu berarti investasi bodong? Karena keduanya memiliki kesamaan, sama-sama pergi dan menghilang di saat aku sudah tidak punya apa-apa.